ketahanan pangan. Nah, sekarang kenapa sih ilmu ini jadi penting gitu? Ada yang tahu nggak? Emang kenapa sih orang teknik sipil perlu belajar ini? Emang urusannya apa gitu? Untuk membuat bendungan ya. Kenapa jadi penting untuk membuat bendungan ya? Ya, untuk mengalirkan air untuk membagi Pak ke pemukiman, ke persawahan, lahan-lahan yang kosong. Emang bendungan itu gunanya buat membagi air? Penampungan air Pak, terus untuk disebarkan. Mungkin dengan sesuai fungsinya Pak untuk mengontrol Pak. Mengontrol apa nih? Mengontrol pengairan yang di sawah-sawah itu Pak, apa pertaniannya. Jadi di sini tadi ada yang bilang bendungan, ada yang bilang buat dibagi, ada yang bilang untuk mengontrol tadi terakhir. Jadi kita harus pahamin bahwa yang namanya proses irigasi itu ada dari hulu, hilir, dan diantaranya. Ketiganya ini butuh perhatian yang khusus sehingga itu dicakup lah ya oleh ilmu irigasi. Jadi si ilmu irigasi itu mikirin hulunya, contohnya bendungan misalnya. Hilirnya mungkin saluran. Di antaranya mungkin ada yang namanya bangunan bagi. Tapi yang lebih harus disadarin lagi, kenapa irigasi penting? Karena Indonesia itu masih punya krisis ketahanan pangan. Jadi karena ada isu orang nggak bisa makan bukan karena nggak bisa beli ya, tapi karena contoh paling simpel misalnya masih banyak sawah-sawah di Indonesia yang sifatnya adalah tanda hujan. Artinya kalau nggak hujan, dia nggak bisa berproduksi. Sehingga kebutuhan akan saluran irigasi itu sebenarnya masih tinggi banget. Saat ini pemerintah tuh sedang memfokuskan untuk membangun, saya nggak tahu deh berapa banyak bendungan di seluruh Indonesia. Jadi setelah 73 tahun merdeka tuh kita belum punya bendungan yang cukup yang bisa meyakinkan kita untuk mencapai yang namanya ketahanan pangan. Padahal zamannya Pak Harto dulu ada yang namanya program Pelita, pembangunan 5 tahun, di mana itu sudah difokuskan ke sektor-sektor, diantaranya sektor pertanian. Itu pun nggak bisa dicapai gitu loh. Sampai sekarang Indonesia masih impor beras. Indonesia masih nggak punya ternak yang kualitas tinggi.
Nah, di sini menjadi penting teknik irigasi sebagai salah satu aspek yang krusial untuk ketahanan pangan. Jadi tujuan irigasi sebenarnya itu adalah memastikan lahan itu bisa berproduksi sepanjang tahun. Lalu memastikan lagi yang kedua, dukungan infrastruktur. Untuk irigasi yang sesuai dengan potensi setempat. Jadi yang namanya irigasi itu nggak selalu tentang sawah. Yang irigasi itu nggak selalu tentang bendungan. Kalau misalnya kalian punya rumah, terus airnya dari mana? Sumber air di rumah kalian tuh dari mana kira-kira? Air tanah, Pak. Air tanah. Naikinnya pakai apa? Pakai pompa. Pakai pompa. Jadi kalau kamu punya pohon cabai atau pohon durian atau pohon jengkol di rumah kamu, terus kamu siram, itu adalah proses irigasi. Nah, jadi di sini proses irigasi yang kamu lakukan itu harus sesuai sama infrastruktur dan potensi yang ada di rumah kamu. Kalau sumber airnya adalah dari tanah, ya kamu infrastrukturnya apa? Ya pompa, gitu kan? Kalau kamu mau pelihara pohon cabai, sama kamu mau punya sawah di depan rumah kamu, tentu kebutuhan airnya akan berbeda. Nah, ini yang harus disesuaikan. Jadi, kamu mau nanam apa, kamu punya air berapa, kamu punya infrastruktur apa, ini yang harus disesuaikan. Jadi, irigasi, waktu kita belajar tentang irigasi, kita nggak hanya ngelihat, oh semuanya sawah, oh semuanya harus pakai saluran, oh semuanya harus pakai bendungan. Nggak seperti itu. Jadi lagi-lagi kita ngelihat proses hulu, hilir, dan diantaranya. Kita harus sesuaikan. Kenapa ini jadi penting? Karena banyak kejadian di mana di Indonesia ini kita punya infrastruktur yang tidak sesuai sama kebutuhannya. Contohnya ada bendungan tapi sawahnya nggak ada. Ada sawah, saluran irigasinya nggak ada. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih paham? Atau masih bangun? Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Oke. Kalau tadi kita bilang bahwa segala sesuatunya harus sinkron, harus sesuai. Maka ada tiga unsur yang diperhatikan. Yang pertama, airnya seperti apa, tanahnya seperti apa, lalu tadi tanamannya kita mau tanam apa. Nah, di sini di semester kalian semester berapa sih? Semester 5 ya. Di semester 5 belajar irigasi dan bangunan.
kalian harus paham yang namanya hidrolika, hidrologi, udah ambil mata kuliah drainase atau udah ya. Geomatika Belum. Geomatika. tahu nggak geomatika apa? Nggak tahu Pak. Ilmu ukur tanah. Belum. Kok bisa belum? Manajemen sumber daya air. Ilmu ukur tanah sudah, Pak. Makanya. Siapa tadi yang bilang belum? Dadang Pak. Gak ada. Belum lulus apa belum ngambil atau emang belum? Udah ngambil Pak, tapi kan istilahnya ke ilmu ukur tanah. Kalau Pak Bapak kan pakainya geomatika. Tidak tadi saya bilang. Tahu nggak geomatika apa? Saya bilang ilmu ukur tanah. Udah belum? Belum. Malum Pak. Nah, ini adalah hal-hal yang dipelajarin di teknik sipil, di irigasi bangun. Kalau teman-teman di jurusan pertanian, Gue matiin. dia akan pelajarin aspek lainnya, ilmu tanah dan ilmu pertanian. Agronomi misalnya. Nah dari sini itu kelihatan jelas bahwa kita orang teknik sipil, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bisa berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Contohnya di sini pertanian. Jadi ini punyanya teknik sipil, ini punyanya anak-anak pertanian. Atau teknik sipil dan teknik pertanian. Nah, sekarang kalau kita mau bicara tadi irigasi, itu adalah membagi air atau menyalurkan air. Maka apa informasi yang paling pertama kita butuhin kira-kira? Debit airnya, Pak. Ada yang bilang debit, ada yang bilang apa tadi? April apa? Lahan, Pak. Lahan. Oke. Apalagi? Sumber air. Berair. Duit, Pak. Apalagi? Curah air hujan, Pak. Ini udah disebut. Selain itu? Infrastrukturnya, jenisnya maksudnya, Pak. Jadi pada saat kita mau membagi air, hal yang pertama paling jelas kita butuhin itu adalah informasi mengenai ketersediaannya dan kebutuhannya. Pertama-tama itu dulu. Jadi bayangin kalian, ini semua cowok atau cewek? Ada cewek juga nih. Oh, itu cewek.
Bayangin ya, ada bapak-bapak. Tugasnya bapak-bapak itu adalah membagi uang ke istri sama anaknya. Ya. Paling gampang kalau dia tahu informasi dia punya duit berapa dan dia tahu istrinya sama anak-anaknya butuh berapa, kan gitu kan? Tapi kalau si bapak ini nggak tahu informasi salah satunya, seenggak-enggaknya dia tahu yang namanya kebutuhannya berapa. Contohnya, misalnya istrinya tukang jajan, oh butuh 5 juta. Anaknya sekolah, butuh 3 juta. Berarti dalam sebulan dia butuh berapa juta? 8, pinter. 8, oke? Nah, Ngeledek banget nih. si bapak ini nggak punya duit 8 juta. Apa yang terjadi? Utang. Tekor Pak. Tekor. Nah, kalau tekor berarti dia bukan orang teknik, karena dia nggak bisa ngakalin. Bisa Pak. Mana? Cari sampingan Pak. Cari istri yang murahan. Bukan ya. Cari sampingan Pak. Cari istri yang murahan. Oke. Itu tadi, dia harus nambah pemasukannya. Kan gitu. Nah, itu juga sama-sama kayak di irigasi. Jadi kita harus tahu dulu, kita butuh berapa. Kita butuh berapa, itu tergantung berapa orang yang mau kita kasih makan. Mau kita kasih makan apa? Mau kita kasih makan beras, apa singkong? Kebutuhan airnya beda-beda. Orangnya mau dikasih makannya banyak atau sedikit, kebutuhannya akan beda-beda. Pada saat kita tahu kebutuhannya, baru deh kita mikir, oh kalau gitu, kita mesti punya suplai air berapa. Nah, si suplai air berapa ini yang dihitung oleh orang-orang teknik sipil untuk menjadi dasar mendirikan bendungan misalnya. Atau infrastruktur kayak embung, danau. Jadi semua berangkat dari tahu keperluannya. Ya, Kalau kita nggak tahu keperluannya berapa, nah gimana kita, ibaratnya kayak kita mau kerja nih, kita pikir gaji 3 juta tuh cukup gitu kan, karena kita pikir, karena kita nggak tahu kebutuhan kita apa. Jadi di sini yang nomor satu kita harus tahu itu adalah kebutuhan. Nah, dari konsep kebutuhan ini ada konsep yang namanya virtual air atau air virtual, footprint air virtual. Maksudnya apa? Contohnya, di sini kita tergantung itemnya. Beras untuk 10 kg butuh air 2.700 liter per kilogram. Oke. Daging sapi untuk 0,25 kg membutuhkan air sebanyak 16.000 liter per kilogram. Jadi ini berat. Air dalam liter per kilogram. Kentang misalnya. Untuk setiap 0,1 kilogram kebutuhannya adalah
160 liter per kilo. Gitu ya, dan seterusnya. Ini namanya konsep kebutuhan air virtual. Nah, ini berbeda-beda di setiap negara. Keadaan dan kualitas. Oke. Nah, sekarang coba nih kita bikin kebutuhan Indonesia. Coba lihat berapa penduduk Indonesia. Bentar ya, saya terus dulu sebentar. Penduduknya ada berapa? Lalu kita mulai tanya kebutuhan beras per tahunnya berapa? Kebutuhan airnya berapa? Per kilogram berasnya. Lalu kalau di sawah itu 1 tahun berapa kali panen? Lalu pertanyaannya, berapa lahan yang dibutuhkan? Oke. Nah, dari sini baru deh kita bisa tahu. Oke, kalau gitu kita butuh mendatangkan air berapa banyak, untuk sawah seberapa banyak, infrastrukturnya perlu apa aja. Jadi informasi-informasi ini start dari pertanyaan-pertanyaan yang simple. Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya hari-hari kita juga ketemu. Coba sekarang ini menjadi tugas kalian ya. Tugas buat minggu depannya. Minggu depannya virtual water konsep. Tugas pertama. Kita pilih mungkin per daerah asal ya. Jadi setiap mahasiswa punya data yang mungkin berbeda-beda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya?